Selanjutnya kita akan membahas mengenai efek gaya inter atau gaya antar molekul. Jadi intermolekul itu sama dengan antar molekul. Nah, pada temperatur yang tinggi, ternyata tekanan gas itu hampir identik dengan perilaku ideal. Tadi kita sudah lihat beberapa keadaan yang gas ideal itu tidak bisa bekerja, gitu ya. Nah, kemudian pada temperatur rendah, keadaan gas ideal ini tekanannya itu lebih rendah daripada perilaku gas ideal. Nah, ternyata pada temperatur rendah, atom-atom gas ini dapat berinteraksi satu dengan lainnya dengan menjadikan lebih sedikit peluangnya untuk bertumbukan dengan dinding. Nah, kita ingat bahwa definisi tekanan itu apa? Tekanan itu kan terjadi karena adanya tumbukan antara molekul gas dengan dindingnya, begitu ya. Nah, kalau misalkan sudah terjadi interaksi antar molekul gas, maka peluangnya untuk bertumbukan dengan dinding akan semakin berkurang. Dengan demikian, tekanannya akan menjadi lebih kecil daripada yang diprediksikan dengan menggunakan hukum gas ideal, gitu ya. Nah, ini adalah pengaruh temperatur dan juga kaitannya dengan faktor kompresi pada nitrogen begitu. Nah, nanti faktor kompresi ini pada sumbu Y-nya ini ya PV sama Z. Jadi faktor kompresi itu simbolnya adalah Z, kemudian akan setara dengan PV dibagi nRT. Nah, ini garis horizontalnya adalah tekanan gitu ya. Nah, ternyata faktor kompresi dari gas ideal itu pada nitrogen itu uh, pada temperatur berbeda akan menghasilkan faktor kompresi yang berbeda juga. Faktor kompresi untuk gas ideal itu Z-nya sama dengan 1. Jadi harusnya lurus begini. Itu untuk gas ideal. Nah, yang mendekati 1 itu hanya pada yang temperaturnya apa? Rendah apa tinggi ya di sini ya? Jadi pada yang temperatur tinggi, kalau misalkan pada temperatur 300 Kelvin, 400 Kelvin ini pada tekanan rendah kita bisa lihat antara faktor kompresi di yang garis yang kurva kuning dan juga kurva biru ini mendekati 1, berarti di daerah ini yang mendekati idealnya. Sedangkan pada temperatur rendah ini jauh dari perilaku ideal, lebih kecil daripada yang diprediksikan gitu. Nah, ini karena apa? Terjadinya karena adanya interaksi untuk antar molekul pada gas yang nyata begitu ya. Dengan demikian tekanannya itu akan lebih kecil daripada tekanan yang diprediksikan dengan menggunakan gas ideal, dan juga faktor kompresinya itu akan kurang dari 1 begitu ya. Nah, ini ilustrasinya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya terkait dengan interaksi. Dengan demikian tumbukan dengan dindingnya akan menjadi berkurang gitu ya. Ini kaitan dengan efek dari gaya antar molekul untuk gas yang tidak ideal, terutama pada temperatur rendah begitu. Nah, ini tadi sudah dijelaskan. Kemudian terkait dengan gaya antar molekul yang ada pada gas nyata itu akan menyebabkan tekanan berkurang dan juga volume molarnya menjadi lebih kecil juga. Nah, selanjutnya ini adalah pengamatan bahwa gas nyata ini juga menyimpang dari keadaan ideal begitu ya. Ini terlihat pada tekanan yang lebih tinggi juga gitu ya. Jadi kalau gas ideal ini yang ungu ini seharusnya faktor kompresinya ini adalah 1 begitu, Z-nya sama dengan 1. Tetapi yang mendekati 1 yang ada di sini begitu ya, itu hanya pada tekanan yang lebih rendah gitu ya untuk yang gas argon ini. Selainnya ini jauh dari 1, apalagi punyanya air begitu. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa faktor kompresi gas ini merupakan suatu nilai yang memprediksikan mengenai penyimpangan dari keadaan ideal. Dan ini tergantung pada tekanannya juga gitu ya. Kalau Z sama dengan 1, maka pada tekanan rendah kelakuannya itu ideal juga gitu. Nah, kalau misalkan Z kurang dari 1 begitu ya, pada tekanan sedang begitu, maka gaya tarikan itu yang lebih dominannya begitu, gaya tarikannya lebih dominan. Kemudian kalau Z lebih besar dari 1, maka gaya tolaknya itu yang lebih dominan begitu. Kaitan antara Z dan juga gaya tariknya atau gaya tolaknya. Kemudian
faktor kompresi tadi kita sudah singgung sedikit, jadi simbolnya adalah Z, kemudian gas ideal itu nilainya N sama dengan 1, kemudian Z itu akan sebanding dengan PV dibagi RT, kalau N-nya sama dengan 1, jadi PV dibagi N RT, begitu ya. Tapi N-nya di sini tidak ditulis karena N-nya sama dengan 1, begitu. Nah, selanjutnya kita bisa memberikan kesimpulan perbedaan antara gas ideal dan juga gas nyata. Bahwa gas ideal itu kepatuhan pada hukum persamaan gas ideal itu selalu itu. Tapi kalau gas nyata itu hanya pada keadaan tertentu, yaitu pada P yang sangat rendah atau tekanan rendah dan juga pada temperatur yang tinggi. Kemudian volume molekulernya itu akan selalu 0 untuk yang gas ideal, tapi kalau volume molekuler untuk gas nyata itu enggak 0 lagi, tapi nilainya ya ada tapi kecil. Tarikan molekulernya itu 0 untuk gas ideal karena tidak ada tarikan dan tolakan, tapi kalau pada gas nyata tarikan dan tolakannya ada dan ini dinyatakan nilainya kecil begitu. Selanjutnya ini adalah gambaran dari isoterm gas nyata. Yang atas adalah gambaran isoterm gas nyata, yang bawah adalah gambaran isoterm dari gas ideal. Bentuknya seperti ini. Ya, ini untuk gambaran isoterm gas ideal. Nah, untuk gambaran isoterm gas nyata ternyata bisa diperoleh kalau pada temperatur tinggi itu gambarannya mendekati ideal. Tapi kalau pada temperatur rendah itu jauh dari ideal begitu ya. Jadi pada temperatur tinggi isoterm dari gas nyata itu mirip pada isoterm miliknya gas ideal. Gas ideal pada T yang rendah T1 122 Kelvin dinaikkan temperaturnya, dinaikkan lagi temperaturnya. Ternyata polanya mirip begitu. Tetapi kalau misalkan kita lihat pada isoterm gas nyata, pada grafik yang di atas ini, pada temperatur T rendah gitu T1, oh bentuknya enggak seperti gas nyata, T2 juga enggak, T3 tidak, oh yang ini ada temperatur kritisnya nanti ya, terus kemudian baru dinaikkan temperaturnya lagi pada T3 dan T4 baru mendekati isoterm gas nyatanya gitu. Nah, pada temperatur rendah untuk isoterm gas nyata ini ternyata diketahui ada daerah horizontalnya gitu ya. Ini pada temperatur rendah daerah horizontal ini berarti volumenya itu tetap pada daerah ini gitu. Nah, ternyata daerah yang terjadi belokan gitu ya. Jadi dari horizontal kemudian volumenya itu turun begitu di sini. Nah, itu ternyata titiknya ini dinamakan sebagai titik temperatur kritis atau dikatakan sebagai TC-nya. Seperti itu. Critical temperature-nya. Jadi pada saat berubah gitu ya, dari keadaan horizontal, dari volumenya yang awalnya stagnan, kemudian volumenya menjadi berubah. Nah, ini temperaturnya dinyatakan sebagai temperatur kritisnya di sini. Nah, kemudian terkait dengan deviasi sifat ideal yang ditemukan pada gas nyata ini, pembahasannya ini dipelajari oleh seorang matematikawan dan juga fisikawan yang teman-teman sudah nggak asing lagi karena ini gagasannya itu banyak dipakai di kimia. Johannes Diederik van der Waals gitu ya. Nah, van der Waals ini merupakan seorang matematikawan dan juga fisikawan yang mendapatkan hadiah Nobel juga begitu ya. Beliau ini dari Leiden University di Belanda gitu. Kemudian beliau pada tahun 1873 mencari cara untuk bisa menghubungkan perilaku cairan dan juga gas gitu. Lalu kemudian beliau mengembangkan penjelasan terkait dengan penyimpangan gas ideal dan memberikan gagasan persamaan yang dapat digunakan untuk menyesuaikan perilaku gas nyata pada rentang tekanan dan temperatur tertentu gitu ya untuk menjelaskan sifat dari gas nyata. Nah, van der Waals ini menyadari gitu bahwa ada asumsi teori molekular kinetika yang patut dipertanyakan dan ini tidak bisa diterapkan untuk gas nyata begitu ya. Jadi kaitan dengan yang menempati volume ruang tadi gitu ya. Kemudian juga kaitan dengan tarikan dan juga tolakan pada molekul gas nyata yang tidak boleh diabaikan. Begitu. Dengan demikian beliau itu memberikan koreksi gitu pada volume dan juga tekanan
pada persamaan gas ideal untuk menjelaskan persamaan mengenai gas nyata. Kalau misalkan pada tekanan yang rendah begitu ya, ini adalah volume dari gas nyata. Kemudian ini ada volume ruang yang diambil oleh volume dari gas nyata tadi. Kalau misalkan pada tekanan yang lebih tinggi, ini ternyata tekanannya akan berubah lagi karena volume ruangnya akan semakin kecil karena sudah ada volume ruang yang dihabiskan oleh gas nyata ini. Dengan demikian tekanannya juga akan berubah. Maka harus ada faktor koreksi yang bisa menjelaskan mengenai fakta-fakta dari gas nyata. Nah, pertama kita lihat mengenai koreksi volume. Nah, koreksi volume ini ternyata terlihat akan banyak efeknya itu kalau pada molekul yang lebih banyak gitu atau pada molekul yang besar gitu, maka efeknya akan besar, akan bisa mengurangi banyak volume. Kalau banyak molekulnya gitu ya, maka kan akan mengurangi volumenya lebih besar begitu. Nah, volume yang dikoreksi ini adalah kalau misalkan kita punya V pada volume awalnya, kalau misalkan kita lihat pada volume gas ideal PV sama dengan nRT gitu ya, V-nya ini. Nah, maka harus dikurangi dengan perkalian antara mol N dan juga B. B itu adalah konstanta yang ada untuk faktor koreksi volume dari persamaan van der Waals begitu. Dan ini nilainya adalah nilai konstanta yang berbeda dari setiap gas dan bisa dihitung dari percobaan. Kemudian yang kedua adalah koreksi pada tekanan. Karena kita tahu bahwa pada molekul gas nyata itu terjadi interaksi, maka tekanannya menjadi kurang ideal dan tekanan ini akan bergantung pada jumlah molekul per liternya. Kalau semakin banyak molekulnya begitu ya, maka tarikan tolakan ini juga akan terpengaruh juga kekuatannya dan akan mempengaruhi pada nilai tekanannya. Maka efeknya itu juga harus ada koreksi pada tekanan. Nah, karena ada dua molekul yang berinteraksi, maka di sini efek dari koreksinya tadi harus dikuadratkan begitu. Dan nilai tekanannya gitu ya, itu harus dikurangi dengan nilai konstanta di van der Waals juga yang dinyatakan dengan konstanta A dikalikan dengan N dibagi V dikuadratkan begitu. Nah, ini adalah P yang nanti akan diperhitungkan atau dilihat dari P gas nyatanya. Nah, dari kombinasinya antara koreksi volume dan juga tekanan, maka PVNRT ini akan sebanding dengan persamaan yang dinyatakan sebagai persamaan van der Waals ini. P ops ini adalah P yang untuk gas nyatanya yang dilihatnya ini dari hasil koreksi tekanan, kemudian dikalikan dengan koreksi volumenya akan sebanding dengan N kalikan R kalikan T, begitu. Nah, untuk molekul besar itu akan memiliki nilai P yang besar dan juga A pun juga akan bergantung pada nilai ukuran dan juga polaritas karena tadi kita lihat bahwa nilai A ini koreksi pada tekanan ya ada kaitan dengan interaksi antara tolakan dan juga tarikannya gitu. Nah, ini adalah contoh nilai A dan B dari berbagai macam gas yang diperoleh dari hasil percobaan. Selanjutnya teman-teman, di sini ada contoh soalnya bagaimana persamaan van der Waals ini bisa digunakan untuk mengamati keadaan atau behavior dari sifat gas nyata, begitu ya. Nah, teman-teman bisa cermati ini terlebih dahulu. Kemudian ini kalau misalkan yang atas adalah tekanan yang dihitung dari persamaan gas ideal diperoleh 1 atmosfer begitu ya. Di sini juga sudah diketahui begitu. Kemudian kalau misalkan kita gunakan persamaan van der Waals, kemudian pada adanya koreksi pada tekanan dan juga koreksi pada volume, ternyata tekanan yang diobservasi itu nilainya adalah 0,995 atmosfer. Nah, ini ada perbedaan ya, adanya perhitungan pada hukum gas ideal dan juga yang persamaan van der Waals begitu. Nah, ini ada soal latihan, silahkan teman-teman kerjakan terlebih dahulu, nanti bisa kita bahas. Semoga ada waktu untuk bisa membahasnya dan teman-teman